Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Vivi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi yang pertama. Sejak H-15 hingga H-7 Lebaran Idul Fitri tahun 2024, sebanyak 4.000 pemudik diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Jumlah tersebut baru sekitar 40% dari sekitar 12.000 penumpang yang diprediksi mudik melalui Pelabuhan Sampit. Sepekan menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, aktivitas arus mudik di Pelabuhan Sampit Kota Waringin Timur terpantau kian ramai. Saat itu ada 2 kapal laut dijadwalkan berangkat sekaligus dalam waktu hampir bersamaan. 2 kapal tersebut adalah kapal motor atau KM Kirana 3 tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan mengangkut lebih dari 700 penumpang, serta KM Loser tujuan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang dengan mengangkut 1.200 lebih penumpang. Guna mengurai kepadatan penumpang saat proses embarkasi, petugas memberlakukan sistem buka tutup agar pemudik bisa bergantian naik ke atas kapal. Selama arus mudik sejak H-15 Lebaran Idul Fitri tercatat ada 5 keberangkatan kapal dari Pelabuhan Sampit menuju Surabaya dan Semarang. Total pemudik yang terangkut ada sebanyak 4.000 lebih penumpang. Jumlah tersebut baru sekitar 40% dari 12 penumpang yang diprediksi mudik melalui Pelabuhan Sampit. Sudah mencapai 4.110 orang, artinya dari target kita kemarin sekitar 12.000, artinya hanya sekitar masih 40%, jadi masih sekitar 60% lagi yang masih belum terangkut. Jadi nanti puncaknya di tanggal 7 dan tanggal 8 itu kapal Dharma Lautan sama kapal KM Lawit. Jadi puncak arus mudiknya itu, prediksi kami tanggal-tanggal itu yang puncak arus mudiknya. Jumlah pemudik diperkirakan terus bertambah terutama saat arus puncak pada tanggal 7 dan 8 April. Hingga H-1 Lebaran Idul Fitri masih tersisa 5 keberangkatan kapal laut yang akan bertolak dari Pelabuhan Sampit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat menjelang Lebaran Idul Fitri, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur menggelar Operasi Ketupat Labang. Operasi dilaksanakan dengan menerjunkan 150 personel. Operasi Ketupat Labang yang dimulai H-7 Lebaran Idul Fitri ditandai dengan apel gelar pasukan pada Rabu 3 April. Apel dipimpin Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani. Operasi Ketupat Labang dilaksanakan dengan menerjunkan 150 orang personel polisi serta adanya bantuan personel dari polisi militer dan Dinas Perhubungan serta Satpol PP. Dalam operasi ini Polres Kota Waringin Timur juga mendirikan 8 pos pengamanan di sejumlah titik keramaian masyarakat. Berdasarkan analisa dan evaluasi potensi kerawanan yang terjadi, terdapat sejumlah prioritas pengamanan, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga tindak pidana maupun bencana terhadap rumah atau bangunan kosong. Prioritas pengamanan juga dilakukan terhadap arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri, baik jalur darat, laut, dan udara, termasuk juga pengamanan di objek wisata. Jadi potensi kerawanan untuk di Kotim yang paling tinggi menurut analisa dan evaluasi yang pertama adalah pelanggaran lalu lintas. Maka kita akan mendirikan pos-pos pengamanan khususnya di jalur-jalur yang rawan untuk memberikan edukasi dan mencegah pelanggaran serta laka lantas. Selain itu yang menjadi kerawanan adalah rumah-rumah kosong yang ditinggalkan, baik itu rumah kosong, perkantoran, baik dari tindak pidana maupun dari bencana, termasuk kebakaran. Arus mudik dan balik kita akan fokus pada jalur darat,
terutama di jalur pelabuhan di laut. Kita juga pengamanan di bandara. Tujuan wisata masyarakat kita sudah siapkan juga pengamanannya. Di Kotim ada beberapa tempat yang secara signifikan menjadi tujuan wisata. Operasi Ketupat Kelabang ini akan berlangsung selama 2 pekan ke depan hingga H-7 Lebaran Idul Fitri mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Meski mengaku belum menerima arahan dari partainya terkait Pilkada Serentak 2024, Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati berharap bersama Halikinor, pasangan Harati Jilid 2 tetap berlanjut di pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024 mendatang. Penegasan tersebut diungkapkan Irawati sehubungan suara masyarakat yang santer terdengar bahwa adik dari Bupati Kotim 2 periode sebelumnya ini dinilai layak maju menjadi calon Bupati Kota Waringin Timur di periode mendatang, Senin 1 April 2024. Kepala Badan Pangan Nasional. Demikian juga pemerintahan pangan. Dengan bahasa politis isu seperti itu, kata Irawati, adalah hal biasa dan politik itu bersifat dinamis. Irawati yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini menegaskan bahwa sebagai kader partai, ia akan tunduk dan patuh terhadap perintah partai. Meski demikian, kata perempuan yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kalteng tersebut, kini memilih fokus pada tugasnya sebagai wakil bupati. Apapun perintah partai dirinya siap, namun tegas Irawati, dia justru berharap partai akan merekomendasikan dirinya bersama Halikinor untuk melanjutkan pasangan Harati di periode kedua. Siapa yang ini kan? Itu biasa, namanya masyarakat itu biasa. Namanya politik tadi kan saya bilang dinamis. Tetapi saya ini kan perlu diingat saya adalah seorang kader partai. Kader partai itu akan tunduk dan patuh pada perintah partai. Karena saya juga berdiri di sini sebagai wakil bupati juga atas perintah partai. Yang mana saya kemarin sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi itu sempat menyatakan bahwa saya tidak maju pada pemilihan pilkada yang tahun kemarin. Tapi karena perintah partai itu harus dijalankan. Jadi itu. Tapi kalau memang perintah partai apapun itu saya harus siap. Mau diperintahkan menjadi bupati, mau perintahkan jadi wakil bupati, saya harus siap. Dan saya justru berharap bahwa partai akan merekom kami berdua dengan Bapak Halikin untuk lanjut di Harati periode kedua. Irawati juga tidak menampik bahwa ada pihak yang mencoba melobi atau menggandeng dirinya untuk maju Pilkada Serentak 2024. Namun hal tersebut menurutnya sudah biasa dalam rangka meramaikan pesta demokrasi. Namanya juga untuk meramaikan Pilkada dan hal itu sudah biasa, komitmennya kalau memang Harati bisa lanjut jilid 2. Normansa, Hayat TV. Terima kasih juga kepada Badan Pangan Nasional melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Demi untuk memperoleh selembar kupon seharga Rp55.000, ratusan warga Sampit harus saling dorong hingga berdesakan hanya untuk mendapatkan 1 sak beras dari Bulog berisi 5 kg, Senin 1 April 2024. Ratusan warga yang didominasi kalangan ibu-ibu tampak saling berdesak-desakan untuk bisa mendapatkan kupon pembelian beras murah seharga Rp55.000 per 5 kg karena takut tidak kebagian. Tak pelak, suasana saling dorong juga mewarnai perjuangan ibu-ibu ini meski saat itu dalam kondisi cuaca terik apalagi di bulan puasa. Suasana tersebut terlihat saat digelarnya gerakan pangan murah oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur di kawasan Taman Kota Sampit pada Senin 1 April siang atau 9 hari menjelang Lebaran Idul Fitri. Komoditi beras ternyata paling banyak dicari warga lantaran harga beras di pasaran saat ini melambung tinggi dan sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Dibanding beras bermerek dengan harga mencapai Rp18.000 per kilogram, sebagian besar ibu rumah tangga tentunya lebih memilih beras dari Bulog ini dengan harga yang relatif terjangkau seharga Rp11.000 per kilogram.
Menurut seorang ibu rumah tangga Nur Hidayati, beras yang dijual tersebut memang jauh lebih murah dari harga di pasaran yang saat ini sedang melambung tinggi. Gerakan pangan murah kali ini menyediakan 5 ton beras serta sejumlah komoditas lainnya dan digelar serentak se-Indonesia sebagai upaya menstabilkan harga bahan pangan. Pada tahun 2024 ini, pasar pangan murah ditargetkan berlangsung di 30 titik lokasi berbeda, di mana selain di Kota Sampit, kegiatan serupa sebelumnya telah digelar di beberapa kecamatan di wilayah Kota Waringin Timur. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menegaskan gerakan pangan murah atau GPM sebagai upaya untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pangan terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Menurut Irawati, dalam sambutannya mengatakan, gerakan pangan murah merupakan instruksi dari Badan Ketahanan Pangan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi salah satu wilayah yang menggelar GPM di Taman Kota Sampit Senin 1 April 2024. Irawati berharap masyarakat mendapat harga pangan terutama kebutuhan pokok terjangkau lebih murah dari harga pasar. Dia juga minta masyarakat dapat memanfaatkan momen ini untuk belanja di event gerakan pangan murah. GPM yang menjual kebutuhan pangan dengan harga lebih murah diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama setiap tahun menjelang Idul Fitri, di mana kebutuhan pokok maupun pangan melonjak dari harga normal karena meningkatnya permintaan pasar. Harapan kita masyarakat mendapat harga pangan atau kebutuhan pokok itu harga yang terjangkau, jadi lebih murah daripada harga pasar. Jadi saya mohon kepada masyarakat manfaatkanlah momen ini
untuk belanja di tempat ini karena memang harganya juga lebih murah. Tentunya ini dapat mengurangi beban dari perekonomian masyarakat karena seperti kita ketahui itu setiap tahunnya menjelang Idul Fitri itu pasti kebutuhan pokok maupun pangan itu akan meningkat. Jadi lebih tinggi daripada harga biasanya dikarenakan juga banyaknya kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat karena untuk persiapan di bulan Idul Fitri itu sendiri. Pada gerakan pangan murah yang dikoordinir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Waringin Timur ini menyiapkan 9 komoditas yang dijual dengan harga di bawah harga pasar. Sebagian besar diambil dari peternak untuk telur, sayur, dan buah dengan melibatkan petani di Kecamatan Mentau Baru Ketapang maupun dari distributor lainnya. Normansa, Hayat TV. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Waringin Timur, Sepnita menyatakan dengan sering digelarnya Gerakan Pangan Murah atau GPM ini tentunya akan semakin cepat menekan angka inflasi di daerah. Senin 1 April 2024. Sepnita menyampaikan itu saat membacakan laporan pada acara Gerakan Pangan Murah atau GPM yang dihadiri Wakil Bupati Kotim beserta unsur Porkovinda dan undangan lainnya pada kegiatan yang berlangsung di kawasan Taman Kota Sampit Senin 1 April 2024. Selain itu, lanjut Sepnita, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serentak ini merupakan suatu amanat pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Sesuai surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan perihal undangan menghadiri apel siaga HBKN jelang Idul Fitri 2024 melalui Gerakan Pangan Murah serentak. Seluruh Indonesia memang harga pangan naik, tetapi bagaimana caranya agar di daerah, kata Sepnita, angka inflasi dapat ditekan. Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan cara gerakan pangan murah seperti ini. Untuk pasar murah pada hari ini kita menyediakan beras itu 5 ton, kemudian yang lainnya itu mungkin saya buka dulu ya. Barang-barang yang kita laksanakan pada hari ini yang dijual untuk masyarakat itu ada minyak goreng, kemudian gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam ras dan telur itik. Yang pasti apa yang kita gelar pada hari ini adalah komoditas-komoditas yang penyumbang inflasi di Kota Waringin Timur. Sepnita mengatakan dengan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan gerakan pangan murah ini, khususnya yang merasa mampu dan terlibat akan banyak membantu warga memperoleh kemanfaatan dari penggelontoran pangan murah ini. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.